Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Topik kali ini kita akan membahas mengenai operator, operator di bahasa pemrograman Java. Nah, di sini kita akan mulai dengan beberapa perkenalan secara teoritis terlebih dahulu ya. Baru nanti di video berikutnya akan kita coba ya jenis-jenis operator yang ada langsung coding di NetBeans. Baik, silahkan bisa disimak untuk pembahasan topik kali ini. Oke, kita mulai saja ya. Jadi operator, apa sih itu operator? Jadi operator di dalam program sebenarnya tidak hanya Java ya, bisa Java, C, Pascal, kemudian yang terbaru kayak misalkan Kotlin, kemudian Dart dan lain sebagainya, itu digunakan oleh program untuk melakukan operasi-operasi tertentu ya gitu ya. Jadi operator ini digunakan nantinya untuk memanipulasi variabel. Manipulasi ini ya bisa nanti bentuknya macam-macam kayak gitu ya. Nah, jadi contoh di sini ada beberapa nih ya, kayak I sama dengan 5. Nah, di sini ada simbol sama dengan, ini merupakan sebuah operator. Sedangkan I sama 5 ini biasa disebut sebagai operan, kayak gitu ya, operan. Kalau sama dengannya disebut sebagai operator. Kemudian kayak X plus Y plus Z. Nah, plus ya, simbol plus ini merupakan operator juga. Nah, kalau sama dengan ini nanti bisa operator assignment atau penugasan. Kalau plus ini berarti nanti operator aritmatika masuknya. Kemudian nah J simbol kurang dari K. Nah, simbol kurang dari ini juga sebuah operator. Ini nanti di operator pembanding ya. Kalau tidak salah nanti kita cek di bagian selanjutnya. Nah, simbol sama dengan plus kurang dari pada contoh yang ada ini merupakan sebuah operator. Jadi nanti teman-teman semua kalau melihat simbol-simbol tertentu, nah ini bisa jadi operator. Ya kan banyak simbol nih yang teman-teman semua bisa lihat di keyboard teman-teman semua. Nah, itu nanti bisa jadi itu sebuah operator. Kemudian ada berapa jenis operator sih? Sebenarnya ada banyak banget itu ya, ada banyak banget. Nah, tetapi di sini kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama ada namanya operator aritmatika. Ya, saya tipu nulisnya sorry ya. Arithmetic operators kayak yang barusan ya, plus itu aritmatika, ini digunakan untuk hitung-hitungan. Kemudian ada operator penugasan atau assignment operator. Ini tadi ya yang di slide sebelumnya berarti yang sama dengan. Kemudian ada operator untuk pembanding. Nah, ini relational operator. Jadi yang tadi juga yang simbol kurang dari. Kemudian ada juga operator logika. Ini berarti nanti hubungannya sama kalau di ilmu matematika itu tabel kebenaran ya. Kemudian ada operator bitwise. Bitwise operator ini nanti hubungannya sama angka-angka biner ya, 101010. Kemudian ada miscellaneous operator. Ini sebenarnya ada beberapa, tapi yang akan kita bahas nanti ada salah satu jenisnya itu namanya ternary operator atau conditional operator. Oke, kita akan coba bahas satu persatu ya. Kita belum coding ya. Ini perlu dikenalkan terlebih dahulu ya. Teman-teman semua perlu tahu, perlu kenal sebelum lebih lanjut menggunakan di kode program. Oke, yang pertama operator aritmatika ya, arithmetic operator. Di sini ada, bisa kita lihat ya, ada 7 ya. Di sini nih ada 7. Ada untuk penjumlahan addition, ada untuk pengurangan subtraction, ada multiplication untuk perkalian, ada untuk pembagian division, ada untuk sisa hasil bagi,
atau modulus ya pakai simbol persen. Kemudian ada increment penambahan satu angka, kemudian decrement itu pengurangan satu angka. Nah di sini deskripsinya teman-teman semua bisa baca, bisa lihat di sini ya. Ya pakai bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Tapi saya yakin teman-teman semua pasti tahulah bahasa Inggris ya. Nah kemudian nih sebagai contoh di sini sebagai contoh teman-teman semua bisa lihat di atas di sini ya, kita ibaratnya punya variabel A dan B, di mana variabel A itu bernilai 10, kemudian variabel B itu bernilai 20. Ya, kita ibaratkan seperti itu. Nah, kemudian ini teman-teman semua bisa lihat example untuk operator plus di sini ya, addition penjumlahan A plus B itu sama dengan ya will give hasilnya adalah 30. Kenapa? Ya A 10, B 20. 10 tambah 20, 30. Pengurangan juga sama. Ya 10 dikurangi 20 minus 10. 10 dikali 20 hasilnya 200. Kemudian B ya, berarti 20. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Ya. Kemudian kalau B modulus A itu nilainya sama dengan 0. Kenapa? Oke, kita lihat nih ya. 20 dibagi 20 ada sisa enggak? Ada sisa hasil bagi enggak? Enggak ada kan ya? Nah, beda lagi misalkan nih, B-nya 21, kemudian A-nya 10. Dia nilainya 1. Kenapa? Karena kan 20 dibagi 10 itu bisa dibagi menjadi 2. Tetapi ada sisa berapa? Nah sisanya 1 kan ya, kan 20 bagi 10 itu 2. Kalau 21 berarti tadi kan masih ada sisa 1, berarti nilainya nanti 21 modulus 10 itu nilainya 1. Misalkan 22 modulus 10 berarti nanti hasilnya hasilnya di sini berarti 2. Atau yang lain lagi 7 modulus 3 berarti berapa hasilnya? Iya 1. Karena 6 dibagi 3 baru bisa kan ya, 7 nanti masih sisa 1. Kalau 7 berarti sisa 1, kalau 8 sisa 2, kalau 9 bagi 3 nggak sisa kan pas ya gitu ya. Jadi modulus modelnya seperti itu, hasil sisa bagi. Kemudian untuk increment ini menjumlahkan satu angka pasti ya gitu ya. B plus plus. Nah, B di sini 20 sekarang jadi 21. Kemudian kalau yang decrement itu pengurangan satu angka, lawannya increment. Jadi yang tadinya B nilainya 20, sekarang nilainya 19. Nah ini operator aritmatika ya, hitung-hitungan. Ini basic sekali. Nah kemudian untuk selanjutnya ada operator assignment atau penugasan. Nah kalau ini ya biasa juga digunakan teman-teman. Ini masih ada hubungannya dengan operator aritmatika ya yang sebelumnya. Nah contoh yang pertama operator sama dengan, ini simple assignment operator ya. Jadi contohnya misalkan ketika kita deklarasikan sebuah variabel, misal int nilai sama dengan 10. Nah sama dengan di sini ini berarti assignment, yaitu ya menugaskan apa? Menugaskan nilai itu untuk menyimpan data. Datanya berapa? Ya yang belakangnya sama dengan berarti 10 tadi. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah di sini contohnya misalnya C sama dengan A plus B will assign value of A plus B into C. Jadi misalkan A nilainya 5, B nilainya 2. 5 tambah 2, 7. Nah 7 ini di-assign, ya dikasihkan ke C. C ini punya tugas untuk menyimpan data yang ada di belakangnya sama dengan, yaitu 7 tadi. Jadi itu namanya penugasan ya, ditugaskan ke variabel tertentu untuk menyimpan sesuatu. Itu untuk assignment sama dengan. Kemudian ada assignment ini ya 4 di bawahnya ini ada ya berdampingan ya, plus, minus, kali, bagi. Ya. Ini mirip kayak operator aritmatika. Ya memang operator aritmatika digabungkan dengan operator penugasan atau assignment operator ini. Contoh nih di sini.
Misalkan teman-teman nanti nulisnya kayak gini ya, C plus sama dengan A itu equivalent nilainya dengan C sama dengan C plus A. Jadi sama. Ketika teman-teman semua menulis C plus sama dengan A, itu sama dengan menulis C sama dengan C plus A. Jadi yang diperhatikan teman-teman itu bagian ini ya, sama kayaknya C sama dengan C. Ini ya, C di sini ada plus sama dengan, berarti C sama dengan C plus A. Kalau misalkan di sini B, ya berarti B sama dengan B plus A. Kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman semua lihat di sini ya, nanti yang berada di sebelah kanannya sama dengan, berarti itu sebuah nilai. Bisa angka ya, berarti kalau di sini angka ya, karena penjumlahan angka. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini nanti menjadi wadahnya, bukan dipanggil angkanya, tapi sebagai wadahnya. Walaupun sama-sama C, ini kan sama-sama C ya, tapi dia punya tugas yang berbeda. C yang sebelah kanannya sama dengan, berarti dia nilai nanti. Kemudian C yang sebelah kiri, dia sebagai variabelnya untuk menyimpan. Jadi C plus A, misal C10, A20 ya 10 plus 20, kemudian dikasihkan ke C yang di depan ini. Kayak gitu. Ya, walaupun sama-sama C-nya sekali lagi ya, tapi dia punya tugas yang berbeda di sini. Begitupun untuk yang pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sama persis konsepnya, hanya saja bedanya kan di operasinya saja. Kalau ini penjumlahan, ini pengurangan, perkalian, pembagian. Itu assignment operator yang sesi pertama. Nah, yang kedua masih ada di sini. Ada modulus juga, sama seperti yang barusan ya. Untuk plus minus bagi sama kali. Nah, modulus juga sama. Ya, kayak gini ya contohnya. Kemudian ada, nah di sini namanya left shift n assignment operator, ada right shift n assignment operator, ada bitwise, ada bitwise n ya, ada bitwise exclusive OR, bitwise inclusive OR. Ini nanti hubungannya juga sama kayak tabel kebenaran kayak gitu ya, ada AND OR, ada eksklusif ya, model-model seperti itu. Nah, ini sebelah kanan bisa dilihat nih teman-teman semua. Ya, ini nanti ada hubungannya sama operator yang lainnya di sini ya. Nah, C ini ya left shift sama dengan 2, itu sama artinya kayak C sama dengan C ya left shift 2. Nah, ini nanti perlu praktek untuk mudeng ya, biar mudeng. Kalau yang lainnya mungkin mudeng, kalau yang ini nanti perlu praktek. Simbol ini untuk apa? Nanti ada di pembahasan selanjutnya. Tapi yang perlu teman-teman lihat adalah di sini nilainya sama kayak gini ya, walaupun penulisannya berbeda. Ini sebenarnya operator penugasan yang model-model seperti ini ya. Kemudian yang ini merupakan apa istilahnya, menghemat penulisan variabel ya gitu ya. Ini kan kalau nulisnya seperti ini dengan yang sebelah kanan ini, tentunya kan lebih sedikit yang sebelah kiri ya. Nah, jadi seperti itu. Itu operator penugasan. Nah, kemudian ada operator pembanding atau relational operator. Nah, ini biasanya nanti digunakan ketika kita menginginkan sebuah nilai yang bersifat boolean. Boolean itu hanya 2 ya, variabel boolean ya, 2 nilai. Kalau enggak true, false. Kalau enggak iya, tidak. Kalau enggak 1 ya 0. Nah, di sini yang pertama ada equal to atau nilainya sama dengan. Nah, sebagai contoh nih ya, A10, B20. A sama dengan B, hasilnya true or false. Jadi pembanding itu nanti menghasilkan pasti, kalau enggak true ya false, kayak gitu. Ya. Nah, di sini A sama dengan B, 10 sama dengan 20 enggak? Kan tidak sama gitu ya. Makanya di sini is not true atau false. Jadi nanti hasilnya false ya ketika nilainya di sini 10 untuk yang A, kemudian 20 untuk yang B. Ini untuk yang equal. Kemudian not equal to, ini kebalikannya dari equal. Pakai simbol ini ya, tanda seru. Nah, 10 tidak sama dengan 20, benar atau salah?
Nah, benar kan ya? Berarti hasilnya adalah true. Ini kebalikan. Ya, kayak negasikan kayak gitu ya, dibalik. Hasilnya dibalik. Kemudian di sini ada greater than atau lebih besar dari. Nah, A lebih besar dari B enggak? A 10, B 20. 10 lebih besar dari 20, benar? Salah. 10 itu kan harusnya kurang dari 20 kan ya. Makanya di sini hasilnya not true atau false. Less than ini kebalikan dari greater than. Nah, makanya di sini Di sini hasilnya true. Ya, A 10 kurang dari 20, maka di sini betul. Ya, simpel kan ya? Nah, kemudian di sini ada greater than or equal. Kalau di sini ada sama dengannya, berarti itu gabungan dari lebih besar dari dan sama dengan. Nah, gitu ya. Nah, A sama dengan lebih besar dari B is not true. Ya, false. Ini sama kayak yang di atas. Nah, gini, misalkan A 10, B 10 misal ya. Di sini kira-kira not true atau true? Ya, jawabannya true. Kenapa? Karena di sini ada sama dengannya juga. Kalau sama dengannya dihilangkan baru hasilnya false. Karena 10 lebih besar sama dengan 10. Jadi di sini nanti ketika pakai ini bisa jadi operasinya ada dua, bisa lebih besar dari atau sama dengan. Jadi dievaluasinya seperti itu. Begitupun untuk yang less than atau kurang dari. Ya, konsepnya sama. Jadi ada dua evaluasi di sini, gabungan antara yang equal sama yang kalau ini greater than lebih besar dari, kalau yang ini less than atau kurang dari. Itu ya operator untuk yang pembanding. Nah, sedangkan yang selanjutnya ada operator yang namanya logika. Nah, ini sama dengan operator yang barusan, pembanding yang menghasilkan nilai true or false. Kayak gitu ya. Jadi di sini pakainya tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran itu kan ada and, ada or, ada negasi ya, not, kayak gitu ya, bukan. Nah, di sini simple sebenarnya. A hold true, variable B hold false. Jadi A-nya true, B-nya false. Nah, kalau pakai operator logical AND di sini berarti true and false, ya hasilnya false. Kayak tabel kebenaran lah. Benar dan salah, ya hasilnya salah. Soalnya di sini dan. Nah, beda dengan or. Kalau or salah satunya benar, maka dia hasilnya pasti benar. Sedangkan and semuanya harus benar baru nanti hasilnya benar. Salah satunya salah atau semuanya salah ya berarti false. Kalau or salah satunya benar ya ada 10 yang false, 1 true benar ya berarti nanti hasilnya true. Itu kalau or, karena yang diambil salah satunya. Nah, itu ya. Nah, kalau negasi, nah ini negasi ya. Istilahnya kayak kebalikannya kayak gitu. Not, bukan, kayak gitu ya. Jadi A dan B ini kan hasilnya false. Di sini dilihat ya, hasilnya false. Nah, dinegasikan, jadi lawannya false itu apa? True. Nah, berarti hasilnya true. Itu operator logika. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada bitwise operator. Nah, ini nanti teman-teman semua harus bisa menghitung konversi bilangan dari bilangan biasa ya, bilangan basis 10, 0 sampai 9 dikonversi menjadi bilangan-bilangan biner. Karena bitwise ini hubungannya sama bilangan biner dan diaplikasikan untuk tipe-tipe data di sini ya. Bisa dilihat integer, long, ini ya, integer types maksudnya long, int, short, char, and byte. Jadi untuk bilangan yang bukan desimal atau bilangan bulat. Nah, di sini kita coba lihat nih ya, contohnya A nilainya 60, B 13. A untuk 60 nilainya kayak gini ya, 00, 11, 11, 11, 00. Kemudian B itu nilainya 13.
Ini cara ngitungnya gimana? Teman-teman semua bisa searching aja bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke biner kayak gitu ya. Yang basis 10 ke biner itu gimana caranya? Teman-teman semua bisa lihat. Ya sebagai contoh misalkan 1 berarti nanti nilai 1 gitu ya. Di sininya 1. Itu ya, yang lainnya 0. Kemudian kalau misalkan 2 sini 1, belakangnya 0, sini 0 semua dan seterusnya kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau nanti menggunakan operator bitwise ini, ketika pakai simbol n kayak gini ya, kan ada n. Nanti ada contohnya yang kayak gini ya, bitwise n kayak gini. Nah, ini menghasilkannya kayak gini nih, contoh nih ya, perhitungannya, cara perhitungan. Ini ya, ini dilihat 0, 0, 0, 0, 1 dan 0 berarti dianggapnya 0, 1, 0, 0. Kalau 1, 1 berarti nilainya 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ini 1, 0 itu bisa diibaratkan kayak bolehan. 1 itu true, 0 itu false. Makanya di sini ketika n 1 true, 0 false, true and false hasilnya kan false. Makanya di sini 0. Ini secara urut ya, diurutkan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sih sama aja ya. Nah, yang dibandingkan adalah bilangan-bilangan yang atas bawah ini ya, yang saya sorot ini. Nah, kayak gitu. Nah, di sini hasilnya 1 di sebelah sini ya, karena di sini nilainya sama, true dan true. Makanya di sini true. Kemudian untuk yang OR di sini ya. Nah, yang OR pokoknya salah satu saja ada nilai satunya, berarti dia menjadi 1. Contohnya ini ya. Nah, 1 di sini juga 1. Karena kan tadi kan ya, true or false hasilnya true. Nah, gitu. Nah, ini sama. Kemudian untuk yang satunya lagi ya, negasi sama untuk yang ini ya, simbolnya ini. Nah, ini untuk model eksklusif ya, sama untuk nanti penegasian. Nah, eksklusif OR itu kebalikan dari kayak ini ya, kayak n. Kalau nilainya di sini true and true, maka dia false. Kalau salah satunya true, dia jadi true. Itu eksklusif untuk ini ya. Kemudian ada yang negasi. Ini kebalikan. Dibalik aja. Misalkan nih 00 1 1 1 1 0 0. Dibalik aja, yang tadinya 0 jadi 1, yang tadinya 1 jadi 0. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ini hubungannya sama bilangan biner. Nah, kurang lebihnya sih seperti ini. Nanti untuk operator bitwise ya. Kemudian nah ini ya, ada left shift, ada right shift, ada macam-macam. Tapi ini untuk pemula jarang banget menggunakan operator ini ya. Yang pemrograman kompleks, nggak kompleks amat sih ya, yang nggak rumit tapi juga nggak mudah, itu juga jarang ya yang pakai bitwise ini. Oke, kemudian ada operator ternary ya. Ternary ini untuk conditional operator. Ini sebenarnya sama nanti penerapannya kayak if else kayak gitu ya. Tapi kita belum belajar itu ya, nanti ada pembahasan sendiri. Ini ya, conditional operator is AKA ya, also known as ternary operator. Jadi kurang lebihnya kayak gini ya. Variable X expressionnya apa? Value if true, value if false. Jadi sini ada expression, itu nanti bisa jadi misalkan 1 kurang dari 5 true or false. Betul, berarti nanti yang dieksekusi yang true, false-nya nggak dieksekusi. Misal di sini 1 lebih besar dari 5, kan itu false ya. Maka true tidak dieksekusi, yang dieksekusi false. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua untuk awalan pembahasan operator ya. Jangan khawatir, nanti akan kita coba praktekkan beberapa operator yang sudah kita pelajari secara teoritisnya ini di pembahasan berikutnya ya. Jika ada permasalahan atau pertanyaan, silahkan bisa komentar di bawah ini. Baik, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.